Tidak bisa dipungkiri rata-rata kelompok orang yang membenci Salafi adalah mereka yang kental terhadap adat dan budaya nenek moyang. Sehingga tatkala Salafi datang untuk menjelaskan tauhid, cara beribadah yang benar, mereka menolak dan bahkan membencinya. Kalau kita ingin menjalankan sesuatu yang dianggap sebagai amal salih, pastikan dua hal: ikhlas dan kesesuaian dengan contoh Nabi Muhammad SAW. Sehebat apapun amal itu, kalau ternyata tidak terbukti sesuai, selaras dengan tuntunan Nabi SAW, maka berarti kita mendatangkan sesuatu yang baru. Tapi kan baik, yang baik menurut penilaian kita, tidak ditetapkan oleh Allah, tidak dicontohkan oleh Nabi SAW, itu sama kita berkata, saya tahu yang lebih baik daripada Allah dan Rasulnya. Apakah kita akan berkata bahwa kita tahu lebih baik daripada Allah dan Rasulnya tentang sesuatu? Mustahil. Atau setidaknya kita akan berkata bahwa ada sesuatu yang baik meskipun itu tidak dicontohkan oleh Nabi SAW. Apakah kita akan berkata bahwa Nabi SAW menyembunyikan sesuatu dan berkhianat dengan sebahagian hukum Islam? Na'udzubillah. Simple Islam itu, mudah, copy paste. Sebagaimana kita copy, tempelkan. Sebagaimana kita dapat dari Nabi, kerjakan. Anak pernah bertemu dengan seseorang pakai rompi. Tertulis di belakang punggungnya Aswaja. Begini tuh bulat. Aswaja. Lalu tertulis di bawahnya, mari jaga tradisi. Anak tepuk punggungnya, akhi. Ini maksudnya apa? Wallahi anak tepuk punggungnya. Maksudnya apa ini? Anak nggak kenal dia, nggak tahu siapa. Anak tepuk punggung. Kok Aswaja, mari jaga tradisi. Seharusnya Aswaja, mari jaga sunnah. Ahlussunnati wal jamaah. Dia bilang hehehe aja. Tidakkah Anda takut ketika Anda beramal yang tidak pernah beliau ajarkan, dan Anda merasa amal Anda sudah segunung, sudah 2 gunung, sudah 100 gunung. Ternyata ketika di hadapan Rasul berkata, tak satu pun dari amalan kamu ini yang saya ajarkan. Rasul menjadi saksi atas umat akhir zaman. Allah berfirman dalam surat An-Nisa ayat 41 dan 42. Dengarkan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Fakaifa idza ji'na min kulli ummatin bisyahid wa ji'na bika 'ala haula'i syahida. Bagaimanakah gerangan wahai Muhammad, wahai Rasul, ketika kami pasti akan mendatangkan untuk setiap umat ada saksi di antara mereka, yaitu Rasul mereka sendiri yang Allah utus kepada mereka. Wa ji'na bika 'ala haula'i syahida. Kami pasti mendatangkan engkau untuk mereka umatmu, syahida, sebagai saksi. Muhammad, engkau akan menjadi saksi atas umatmu, benar atau tidak benarnya amalan mereka. Hai saudaraku, supaya Anda bahagia, berjalanlah di dunia sesuai dengan apa yang Rasulullah ajarkan. Supaya ketika nanti di padang mahsyar, ketika Rasul melihat amalan Anda, Rasul mengatakan benar yang dia amalkan ini adalah apa yang kuajarkan. Apa yang pernah kuajarkan kepada umatku. Kalau tidak, nasib Anda seperti yang Allah gambarkan di dalam ayat berikutnya. Yauma idin, pada hari itu, yawaddul ladzina kafaru, ingin sekali orang-orang kafir, wa asawur rasul, dan orang-orang yang menyelisihi Rasul. Mereka ingin sekali, apa yang mereka inginkan? Lau tusawwa bihimul ard, andai mereka diratakan saja dengan tanah. Apa maksud diratakan dengan tanah? Dikembalikan wujud mereka menjadi tanah seperti sedia kala. Siapa mereka yang tidak menginginkan kehidupan di saat itu? Padahal di dunia mereka ingin berumur 100 tahun. Mereka ingin berumur 150 tahun. Mereka menjaga kesehatan jantung, kesehatan paru-paru, kesehatan ginjal, kesehatan darah. Mereka maraton, berlari pagi, memakan makanan yang sehat. Makanan yang masuk rumah mereka harus keluar daripada cek laboratorium kesehatan. Dedaunan yang mereka makan tidak boleh ada pestisida. Mereka ingin umur yang panjang, rakus kehidupan. Namun di akhirat mereka ingin mati, dikembalikan kepada wujud aslinya tanah. Siapa mereka? Orang kafir dan menyelisihi Rasul. Hati-hati. Dosa menyelisihi Rasul bukan pekerjaan gampang. Bukan dosa yang biasa. Tahukah Anda ketika Anda berbuat bid'ah, syariat siapa yang Anda tentang? Syariat siapa yang Anda lawan? Syariat Rasulullah.